Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pagi ini kita akan melanjutkan bahasan dari kitab Al-Ushulus Salasah. Dan kita masuk pada perkataan beliau rahimahullah ta'ala wa rabbuhu al-ma'budu. Wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladhi ja'ala lakumul ardu firasha was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a وأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Rabb, dia adalah al-ma'bud yang diibadai. Zat yang tersifati dengan rububiyah, yaitu Ar-Rabb, dia adalah yang diibadai. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai manusia, sembahlah oleh kamu sekalian itu Rabb kalian, zat yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar supaya kalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yaitu zat yang telah menjadikan untuk kalian itu bumi sebagai hamparan dan langit sebagai bangunannya. Dia pula yang telah menurunkan dari atas langit itu hujan, maka kemudian mengeluarkan dengan sebab hujan tersebut berbagai samarot. Dikatakan samarot itu sering diartikan adalah buah-buahan. Nah, samarot itu sesuatu yang berbuah, bukan, dan tercakup padanya buah-buahan dan selain buah-buahan. Sehingga biji-bijian yang dimakan, gandum dan semisalnya termasuk samarot. Kalau buah-buahan itu fawakih, ya, secara khusus fawakih. Namun samarot itu sesuatu yang berbuah, maka dia mengeluarkan dengan sebab hujan tersebut berbagai buah-buahan, sesuatu yang berbuah, ya, menghasilkan sesuatu sebagai rezeki bagi kalian. Maka janganlah kalian menjadikan untuk Allah itu tandingan sementara kalian mengetahuinya. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau berkata, yang menciptakan kesemuanya ini dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Ya. Jadi pada penyebutan ini, yaitu Rabb wal Ma'bud, itu menunjukkan bahwa memang sifat rububiyah itu atau rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tastalzimu al-ubudiyah ataupun al-uluhiyah, bahwa rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengharuskan untuk atau berkonsekuensi untuk diberikan penghambaan kepadanya. Ya. Karena dia adalah zat yang berhak untuk disembah. Adapun yang tidak punya sifat rububiyah seperti sifat mencipta, tidak punya sifat mencipta, tidak punya sifat memberikan rezeki, tidak punya sifat mengatur, tidak punya sifat seperti yang dijelaskan di dalam ayat ini, berarti dia adalah sesuatu yang tidak berhak untuk diibadahi. Tetapi zat yang tersifati dengan sifat rububiyah seperti mencipta, kalau dalam ayat ini yang telah menjadikan bumi itu hamparan, kemudian langit sebagai bangunan, artinya mengatur.
zat yang menurunkan hujan, yang menumbuhkan tanaman-tanaman sehingga menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kita, oleh manusia, oleh seluruh makhluk. Nah, itulah yang diibadahi. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk menyembahnya itu kepada zat yang tersifati dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Di awal disebutkan secara umum, yaitu u'budu rabbakum. Sembahlah oleh kamu sekalian Rabb kalian. Baru kemudian setelah itu dirinci. Ya, Rabb kalian itu tersifati dengan sifat mencipta, kemudian sifat menjadikan bumi itu hamparan, langit itu, menjadikan langit itu sebagai bangunan, sifat telah menurunkan dari atas langit itu air, kemudian mengeluarkan dengan sebab air tersebut berbagai macam hasil bumi sebagai rezeki ya bagi kita. Dan itu ada dalil ya bahwa ibadah itu merupakan bentuk bersyukur kepada Allah. Karena pada saat kita dicipta itu kenikmatan. Pada saat kemudian bumi itu dijadikan hamparan, kita bisa tinggal di bumi dengan nyaman. Langit itu sebagai atapnya, bangunan. Ya. Dari atas langit diturunkan hujan, kemudian dikeluarkan dengan sebab hujan tersebut berbagai macam hasil bumi. Ya. Untuk kita manfaatkan sebagai rezeki. Nah, itu menunjukkan kan itu semuanya nikmat. Ya. Sehingga beribadah itu memang salah satu bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk bersyukur kepada Allah yang menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah. Makanya sering orang yang tidak beribadah itu sering dikatakan kufur, gitu, ingkar. Ya, dikatakan kufur. Dan lawan daripada kufur itu kan sering dipakai dua makna. Makna pertama adalah iman, artinya lawan kafir, lawan kekafiran itu keimanan. Tapi juga ada pemakaian yang kedua, yaitu lawan kekafiran itu atau lawan kekufuran itu kesyukuran. Makanya sering ada penyebutan kufur nikmah, mengingkari nikmat. Makanya orang yang tidak beribadah kepada Allah, itu hakikatnya dia telah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan syukurnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah faedahnya bukan untuk Allah. Karena fa'inama yaskuru li nafsihi. Sesungguhnya dia itu bersyukur ya untuk dirinya sendiri. Faedahnya kembali kepada dirinya. Karena pada saat seorang hamba dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, surganya. Dari si mana kemudian dikatakan bersyukur itu untuk Allah? Kalau kemudian masalahnya kembali kepada hamba itu. Oleh karena itu, ya, semua dari kebaikan yang didapat seorang hamba, ima dia bisa beribadah kepada Allah, ima kemudian dia mendapatkan dari ibadah tersebut berupa pahala dan surganya Allah, ya semua itu adalah tafadulan minallahi ta'ala. Semua karunia dari Allah. Ya, semuanya itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rububiyah itu ya melazimi ubudiyah, ya, maka bisa dibalik pemahamannya.
bahwa di dalam ubudiyah itu terkandung rububiyah. Artinya dalam seorang dia menghamba kepada Allah, ya terkandung padanya keyakinan bahwa Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat rububiyah. Gitu. Ya, ini harus dipahami. Gitu. Makanya sering ada perkataan bahwa tauhid rububiyah itu mengharuskan adanya tauhid uluhiyah. Tastalzimu au yaktadi. Ya, yastalzimu au yaktadi. Berkonsekuensi pada tauhid uluhiyah. Barang siapa yang dia mentauhidkan rububiyah tetapi dia tidak mentauhidkan uluhiyah, ya berarti dia telah rusak. Ya, telah rusak fitrahnya. Karena kelazimannya demikian. Sebaliknya tauhid uluhiyah terkandung padanya tauhid rububiyah. Sehingga sering dikatakan pula dalam bentuk perkataan keduanya itu saling melazimi. Dalam bentuk pelaziman yang satu iktita, penlaziman yang satunya adalah tadumun, bersifat kandungan. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa kamu beribadah kepada Allah? Ya karena Allah dia zat yang telah menciptakan kita, zat yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang banyak kepada kita, ya, dan yang lain sebagainya dari sifat-sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu akan menghasilkan takwa Allah azza wa jalla. Karena Allah berfirman la'allakum tattaqun. Ya, ibadah itu akan menghasilkan takwa Allah azza wa jalla. Maka semakin orang beribadah kepada Allah, ya semakin dia bertakwa kepada Allah, semakin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau ada orang yang diyakini punya derajat wali, tetapi kok tidak pernah menunaikan sholat, ya ini bukan orang yang bertakwa, bukan wali. Bisa jadi wali, tapi wali syaitan, ya, bukan waliullah. Nah, penjelasan yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini cukup jelas ya, tidak perlu untuk diterangkan ya. Dan itu juga sudah disinggung di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Ya. Hal-hal yang semakna dengan penjelasan ada di sini. Sehingga kita langsung pada perkataan beliau selanjutnya, wa anwa'ul ibadati amarallahu biha, ya, mislul islam wal iman wal ihsan, wa minhu adu'a wal khawf wa raja' wa tawakkul wa raghbatu wa rahbah wal khusyu' wal khasyatu wal inabah wal isti'anatu wal istifadatu wal istighosah wa dabtu wa nadru wa ghairu dhalika min anwa'il ibadah allati amarallahu biha, ya, kulliha lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada faman sarafa minha syai'an li ghairillahi ta'ala fa huwa musyrikun kafirun. Wa dalilu qawluhu subhanahu wa ta'ala wa may yatu ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadisi adwa umul ibadah wa dalilu qauluhu subhanahu wa ta'ala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Naam. Macam-macam ibadah yang Allah telah memerintahkan dengannya itu semisal Islam. Ya, Islam, keislaman itu dia adalah termasuk ibadah. Bahkan ini termasuk jadi tingkatan agama. Ya.
tingkatan agama seorang itu adalah Islam. Islam dengan menjalankan ibadah apa? Ya, dengan menjalankan ibadah rukun Islam. Ya. Tingkatan yang kedua yang lebih tinggi adalah termasuk ibadah pula, ini adalah iman. Ya. Ini lebih khusus. Setiap orang Islam belum tentu orang yang beriman, tetapi orang beriman pasti dia Islam. Ya. Makanya ada orang-orang yang secara zahir Islam, namun sebenarnya keimanannya belum seiring dengan keislamannya. Dan iman, ini lebih tinggi tingkatannya, yaitu yang beriman dengan rukun iman yang 6. Dan yang tertinggi termasuk macam ibadah pula dari tingkatan agama adalah ihsan. Ihsan. Ya. Termasuk sebagian dari ibadah adalah doa, kemudian takut, kemudian harap, tawakal, ya, rohbah. Itu juga sebenarnya rohbah itu takut gitu. Ya, apa rohbah kok takut? Apa? Rohbah itu berharap. Rohbah itu takut. Namun takut kaitannya dengan sesuatu yang apa bahayanya itu khawatir kemudian terhadap sesuatu yang bahayanya kan dijelaskan ya perbedaan masing-masingnya itu di dalam kitab ini ya. Nanti pada perkara-perkara yang perlu dijelaskan nanti akan dijelaskan secara lebih rinci. Namun ini masih secara umum dulu. Kemudian khusyuk ya, kemudian khosyah. Khosyah itu juga takut. Nah, perbedaannya apa nanti akan dijelaskan pada rincian ya. Kemudian inabah. Inabah itu kembali kepada Allah. Ya, kemudian isti'anah, minta tolong kepada Allah. Isti'adah, minta perlindungan kepada Allah. Istighatsah, yaitu minta pertolongan dalam kondisi yang sangat terdesak. Ya. Kemudian wadabhu, ya, menyembelih, wanadru, dan yang selain daripada itu dari macam-macam ibadah yang memang Allah perintahkan dengannya. Ya. Kesemuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa saya tadi baca kuliah, kuluha lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya. Semuanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya firman Allah Ta'ala, dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan kalian menyeru di samping Allah dengan sesuatu apapun. Maka barang siapa yang dia memberikan sebagian daripada ibadah itu untuk selain Allah, berarti dia adalah musyrik, lagi kafir. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan barang siapa yang menyeru di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilah yang lain, yang mana menyeru ilah yang lain itu ya la burhan lahu bihi, ya, tidak ada burhan padanya, tidak ada burhan baginya padanya, maka hisabnya itu ada di sirapnya. Sungguhnya Allah Ta'ala sungguhnya orang seperti itu, yaitu orang-orang yang kafir, la yuflih. Orang-orang kafir itu dia tidak akan menang. Lafat la burhana lahu bihi itu adalah atof ya, pengatofan bayan ya. Ya, bukan qaid, bukan pembatasan, tapi atof bayan. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda doa itu inti ibadah. Namun hadis ini hadis yang dhaif. Hadis yang sahih dalam masalah ini doa wal ibadah. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rabb kalian telah berfirman, sembahlah oleh kamu sekalian aku, niscaya aku akan ijabahi kalian.
Sesungguhnya orang-orang yang mereka menyembuhkan diri dari beribadah kepadaku, kelak mereka akan masuk dalam neraka jahanam dengan hina atau dalam keadaan hina. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil di dalam apa yang disebutkan di awal, yaitu contoh-contoh ibadah Islam, iman, ihsan, itu ada dalam hadis Jibril ya. Maksudnya hadis yang di situ Jibril alaihi salam datang mendatangi Rasulullah dan para sahabat yang sedang duduk ya. Kemudian bertanya kepada Nabi perihal tentang Islam. Akhbirni anil Islam. Kemudian dikabarkan oleh Nabi tentang rukun Islam. Dan dia minta dikabarkan tentang keimanan. Ya. Kemudian dijawab tentang rukun iman. Dan dia minta lagi dikabarkan tentang ihsan. Kemudian Nabi menyebutkan ihsan. Yang terakhir minta dikabarkan tentang as-sa'ah, fa'abirni anisa'ah. Maka Nabi alaihi salatu wassalam kemudian menyebutkan bahwa mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, bahwa yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Maka Jibril alaihi salam menyebutkan fa'akhbirni an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Kemudian Nabi menyebutkan tanda-tanda dari kiamat. Nah, di dalam pembahasan yang terakhir itu tentang amaratus sa'ah, ya, tanda-tanda kiamat, bukan sebelumnya pertanyaan Jibril masih umum. Ya. Padahal antaran malaikat Jibril dengan Nabi alaihi salatu wassalam itu sama-sama pengajar, sama-sama mu'alim. Rasulullah sebagai guru para sahabat, mu'alimnya para sahabat, dan Jibril datang kepada Nabi dan para sahabat dengan maksud untuk mengajari agama kalian. Karena dalam hadis itu, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, dia Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajari ilmu agama kalian. Berarti kan keduanya sama-sama mu'alim, sama-sama pendidik, pengajar. Dan ini ada isyarat di dalam memberikan penjelasan atau pelajaran. Itu manakala sesuatu sifatnya masih samar, perlu untuk dirinci. Islam itu sudah jelas. Ya, kaitannya dengan rukun Islam. Iman juga cukup jelas. Ihsan cukup jelas, tetapi sa'ah itu, yaitu hari kiamat, terjadinya, kita tahu bahwa terjadinya hari kiamat itu secara waktu tidak ada yang tahu. Tetapi tanda-tandanya diketahui karena apa? Karena Allah mengkabarkan, karena Rasulnya mengkabarkan. Maka adanya dialog yang kemudian Rasul alaihi salatu wassalam menanyai atau berkata mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail, itu menunjukkan bahwa pengajar hendaklah memperjelas sebuah perkara. Dan tentu sebenarnya Rasulullah pun tahu kalau yang dimaksud bukan saatnya hari kiamat kapan terjadi gitu loh. Karena memang itu sudah dimaklumi, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Sehingga kemungkinan yang lain itu hanya bertanya seputar tandanya gitu. Tetapi tidak mungkin seperti itu langsung misalnya bertanya fa'akhbirni anisa'ah, kemudian ditanya tanda-tandanya. Afan setelah ditanya kabarkan kepadaku tentang hari kiamat, kemudian dijawab dengan tanda-tanda oleh Nabi. Karena itu berkaitan mengajar. Kalau kemudian sudah tahu sama tahu, misalnya antara pengajar yang dimaksud pertanyaan Pak Akhbirni Anisa'ah itu adalah memang amaratus sa'ah, ya itu tidak ada masalah.
Tetapi kalau itu disampaikan kepada murid dalam bentuk seperti itu, nah itu masih mempunyai dua macam kemungkinan, yang mana itu bisa membuat bingung. Maka di dalam mengajar itu hendaknya jangan ada sesuatu yang membuat bingung, gitu. Tapi sifatnya itu memperjelas, ya, sehingga perkara itu menjadi wadih, menjadi nampak. Dan Nabi alaihi salatu wassalam di dalam riwayat tersebut tidak mengkabarkan dari awal kalau itu Jibril, karena akan membuat gaduh. Ya. Karena tujuan utamanya kan mengajari ilmu agama, bukan memberitahu siapa gurunya, kan gitu. Ya. Makanya kalau seorang misalnya duduk di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya ada syekh gitu loh, ya duduk dulu, nggak usah tanya kanan kiri ini syekhnya siapa gitu. Karena yang lebih penting mendengarkan ilmu. Nanti kalau sudah selesai tanya syekhnya siapa, itu tidak ada masalah. Ini adab di dalam belajar. Ya, adab di dalam belajar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis itu yaitu hadis tentang Jibril ini banyak dijelaskan oleh para ulama, ya. Bahkan di situ ada faedah yang luar biasa banyaknya. Ya, luar biasa banyaknya. Sampai sebagian ulama menulis itu jadi sebuah tentang hadis Jibril, penjelasan tentang hadis Jibril. Dan kita sengaja nggak membacanya, ya, karena kalian sudah sering kayaknya mendengar hadis ini, ya, sehingga tidak kita bahas, ya. Kita bahas lebih rinci enggak, tapi pokok-pokoknya saja yang berkait dengan kitab ini. Karena kalau kemudian itu dijelaskan lagi, wah ini butuh jeda yang panjang itu untuk kemudian meneruskan bahasan kitab ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebelum dilanjutkan ada beberapa fawaid yang ringkas saja dari hadis tersebut, ya. Di antaranya, ya, duduk bersama sahabat. Dan duduknya itu bukan duduk yang sia-sia, tapi duduknya itu penuh faedah. Ya. Ini yang namanya musahabah dengan orang alim, ya hasilnya ilmu. Suhbah, bergaul dengan orang alim, bergaul dengan orang yang soleh, ya hasilnya ilmu dan kesolehan. Dan itu nyata, ya, sepeninggal Nabi juga para sahabat itu sering duduk bersama tabiin, ya. Dan dari majelis nggak kosong, ya, dari ilmu. Tapi kalau duduk dengan selain mereka, ya ngomongnya ngalur ngidul, gitu. Nggak jelas juntrungannya. Makanya kalau kadang menemani syekh itu misalnya apa itu, ya, menemani syekh, kemudian apa istilahnya, itu kadang tidak jarang suruh menghafal hadis, menghafal doa, itu biasa. Walaupun sedang di mobil gitu loh. Atau mengingat pelajaran. Ya karena memang kebiasaan Nabi seperti itu dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Dan dari sini kita juga bisa melihat faedah bahwa malaikat itu bisa berubah, ya, dengan izin Allah menjadi manusia. Kemudian bahwa tidak ada seorang pun yang mengenal lelaki tersebut tatkala mengajari ilmu agama, itu tidak menjadikan sahabat itu
sibuk dengan ingin mencari tahu lelaki itu siapa gitu. Ya, karena sahabat itu orang yang adab di dalam menuntut ilmunya luar biasa. Mereka menghormati Nabi, menghormati lelaki yang datang yang kemudian memang banyak berbicara kepada Nabi. Tentu yang paling berhak menjelaskan orang tersebut atau yang datang tersebut ya Nabi. Namun ternyata di saat itu dilakukan sesuatu yang lebih utama dan untuk didahulukan, yaitu taklim. Ya mereka fokus dengan taklim, tidak sibuk bertanya tentang lelaki tersebut. Walaupun mesti dalam dirinya pikirannya itu ada pikiran ini siapa gitu. Karena Umar bin Khattab mengatakan wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang kenal. Pasti itu secara otomatis tabiat manusia akan bertanya-tanya ini siapa gitu loh. Tapi mereka menahan diri. Nah, artinya seorang manakala belajar ya dia fokus mana yang lebih penting gitu. Dan hendaknya dia menahan diri dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi ibadah. Yang bisa mengganggu konsentrasi belajar. Kemudian fawaid yang selanjutnya juga bahwa sesama pengajar di sini hendaknya saling menghormati. Karena Jibril dia sangat memuliakan Nabi, demikianlah Nabi juga memuliakan Jibril alaihissalam. Dan ada adab bahwa kalau seorang guru, seorang penyampai itu ingin menyampaikan di dalam sebuah jamaah, tapi jamaah itu sudah punya guru, ya hendaknya dia bersikap sopan gitu. Ya, sopan dengan meminta izin atau dengan seizin gurunya yang ada di situ, sebagaimana malaikat Jibril mau ngajari tapi dalam bentuk bertanya kepada Nabi. Ini ada penghormatan kepada Nabi ya. Karena gurunya para sahabat Nabi dan bukan Jibril alaihissalam. Walaupun Jibril alaihissalam pengen mengajari ilmu agama kepada mereka, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting gitu. Adab-adab seperti ini, makanya kalau misalnya mau ngisi pengajian di sebuah masjid ya kalau jamaahnya nggak mengizinkan, takmirnya nggak mengizinkan, ya orang ya harus punya sopan santun. Atau misalnya jamaahnya menginginkan, tetapi takmirnya nggak mengizinkan, ya harusnya punya sopan santun, karena mereka yang paling berhak di situ. Di samping walaupun itu bukan guru ya, tapi dia adalah orang yang paling berhak. Takmir itu yang paling berhak. Ya. Makanya kalau ada kajian-kajian itu ya hendaknya resmi, misalnya di kampus itu, ya seizin dengan rektorat misalnya, ya seizin dengan fakultas, pengurus fakultas. Ya, jangan mengadakan kajian sendiri, itu kurang adab itu nanti. Kecuali memang di situ pihak kampus memberikan wewenang gitu, wewenang ya kamu bolehlah ngundang siapa saja. Itu beda lagi pembahasannya. Ya, pembahasannya beda lagi. Ada adab yang mesti dijaga gitu loh. Dan jangan dibenturkan, berarti kalau tidak boleh berarti melarang taklim. Siapa yang melarang taklim? Tapi mengatur taklim itu boleh, bukan melarang. Makanya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in pada saat akan mengkabarkan sebuah hadis, itu disebutkan oleh Imam Bukhari ya. Ada seorang sahabat ingin menyampaikan hadis gitu. Tapi waktu itu Umar bin Khattab tidak tahu gitu hadis tersebut. Padahal pada waktu riwayat itu didengar oleh sahabat, di situ ada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab waktu itu jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Kemudian sahabat ini tahu hak seorang penguasa, seorang amir, yang mana kemudian berkata, ya, jika engkau melarang, saya tidak akan menyampaikan. Apakah kemudian dari situ bisa dipahami Umar bin Khattab melarang dakwah? Enggak.
tapi itu untuk merapikan dakwah, mengatur dakwah. Penguasa punya hak. Ya, banyak di kalangan para ulama kita yang tahu kalau kemudian misalnya penguasa melarang, ya mereka akan tunduk. Bagaimana Imam Bukhari dahulu disuruh membacakan hadis di istana, di kerajaan, tapi beliau tidak mau. Ya beliau kemudian sempat mengatakan, andaikan dilarang, beliau pun akan berhenti dari mengajar, menyampaikan hadis. Sehingga nanti punya hujah di sisi Allah, kalau hal tersebut memang sudah diambil perannya oleh penguasa. Penguasa bisa nunjuk yang lainnya untuk nanti yang menyampaikan hadis misalnya siapa gitu. Nah itu seperti itu. Ya. Sehingga kalau ada orang-orang yang ceramah, apalagi yang ngawur ceramahnya, ya dilarang oleh penguasa. Wong ceramahnya benar saja itu dilarang oleh penguasa, bukan berarti melarang dakwah, tapi untuk merapikan gitu. Makanya kalau di Masjidil Haram itu ada yang khusus ngajar hadis, ya hadis gitu. Kalau bertanya fatwa di situ, saya nggak akan jawab. Saya nggak akan jawab. Karena masing-masing sudah punya porsi. Kayak di kampus itu misalnya yang membahas yang ngajar tentang ilmu rancang bangunan atau mungkin ilmu kalkulus, ya nggak akan bahas ilmu tentang kedokteran gitu. Ya kedokteran ada bidangnya. Ya, tapi kadang di kampus itu aneh ya. Dia bukan ilmu politik, tapi kemudian bahas ilmu itu nggak nyambung. Perpolitikan ada sendiri ranahnya. Ya ilmu sospol gitu. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam menyampaikan ilmu itu bisa dalam bentuk soal jawab. Ya, soal jawab. Dan soal jawab seperti ini sebenarnya kan Nabi sudah tahu tentang perkara tersebut. Kemudian Jibril juga sudah tahu tentang perkara-perkara ini. Sehingga ini babnya untuk memperdengarkan dengan cara bab murojaah. Sehingga seolah-olah seperti beda dengan drama ya. Tapi seperti mengingat tapi untuk maksud manfaat orang lain yang belum tahu misalnya. Makanya boleh seorang sudah tahu ilmunya, itu bertanya di dalam majelis dalam rangka agar supaya manusia banyak tahu. Gitu. Itu bukanlah sebuah kepura-puraan, bukan. Ya, tetapi di situ adalah untuk mengajari manusia. Mengajari manusia tidak mesti dia jadi pengajar. Ya, tetapi dia bisa bertanya kepada orang yang sedang mengajar. Namun jangan sampai di dalam bertanya tersebut dia ngetes yang mengajar. Kalau dia ngetes yang mengajar itu jelas bertentangan. Itu justru bagian dari tidak adab. Nah, ya. Sama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian hendaknya di dalam suatu perkara yang butuh rincian untuk ada rincian ya. Tapi yang butuh rincian dirinci. Ya. Bahwa amaratus sa'ah tanda kiamat itu tidaklah kemudian bertentangan dengan ketidaktahuan terhadap terjadinya hari kiamat. Artinya hal tersebut tidak saling bertentangan. Karena yang diketahui hanya tandanya saja dan bukan waktunya. Kalau waktunya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Dan apa yang disebutkan di sini tanda-tandanya adalah tanda-tanda yang jauh sebelum terjadinya hari kiamat, ya, yaitu yang sugro, bukan yang kubro. Yang kubro itu yang dekat sekali dengan tegaknya hari kiamat. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya seorang pengajar dia menyingkap sebuah perkara yang bisa membuat pertanyaan kepada seorang murid. Walaupun di situ Umar dan yang lainnya nggak bertanya lelaki itu siapa gitu. Tetapi Nabi justru bertanya, Atadri Manisail, kamu tahu siapa yang kemarin tanya? Ya. Atau kamu tahu siapa yang tadi bertanya? Maka dia mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Kemudian diberitahu dia Jibril. Lafaz Allah wa Rasuluhu a'lam itu banyak para ulama menjelaskan berlakunya di saat Rasul masih hidup. Tatkala Rasul sudah meninggal, maka cukup Allahu a'lam. Tapi ada penjelasan ulama yang lain. Bahwa memang Rasul di waktu sudah meninggal pun bisa diberlakukan Allah wa Rasuluhu a'lam. Ya, karena tidak ada suatu perkara pun yang terlewat pada diri Rasulullah. Semua sudah diterangkan oleh Allah. Semua sudah diterangkan oleh Nabi di dalam, soal diterangkan di dalam hadis, terangkan Al-Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga sampai turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya lebih mengetahui dalam arti bahwa semua perkara itu sudah tercakup pengetahuannya oleh Rasul alaihi salatu wassalam di dalam urusan agama dan tidak berkait dengan keadaan beliau meninggal ataupun tidak. Ya, karena kalau pada saat meninggal itu sudah jelas beliau tidak tahu apa yang terjadi di muka bumi. Tapi dari sisi tinjauan ilmu tentang sesuatu, Rasul a'lam gitu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam dalam kondisi Nabi sudah meninggal, ya tidak bisa diingkari karena sisi ini gitu. Dan bukan berkaitan dengan pengetahuan beliau setelah meninggal, apakah beliau masih tahu kita gitu loh, keadaan kita. Nah kalau seperti itu ya jawabannya hanya Allahu a'lam saja. Tapi kalau dari sisi tinjauan ilmu, bagaimanapun Rasulullah adalah a'lam. Wallahu ta'ala a'lam. Ataupun dari tinjauan ilmu adalah dikaitkan Allah wa Rasuluhu a'lam. Maka semua macam ibadah yang diterangkan di dalam itu, ya, dalam perkataan beliau rahimahullah ta'ala, Islam ihsan, iman ihsan, kemudian doa, dan yang lainnya sampai terakhir, itu semua adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh untuk diberikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ saya kan menyebutkan secara global ya, kumpulan dari macam-macam ibadah. Ya, berikut dalil-dalilnya. Dan dalil-dalilnya cukup jelas ya. Tentang masalah doa itu hanya untuk Allah. Ya di situ ya, atau ibadah di situ ya, tidak diperbolehkan untuk diberikan kepada selain Allah. Dalilnya adalah wanal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ini cukup jelas. Ya. Kita tidak merinci lagi. Kemudian dalam hadis itu tentang doa ya. Doa itu adalah mukul ibadah. Ya. Dan ini adalah
hadis yang tidaklah sahih ya. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan bima yurwa anin nabi, dengan suatu yang diriwayatkan dari Nabi. Ini sebagai adab ya, beliau tidak memberikan kritikan hadis ini dhaif gitu loh. Tetapi dengan beliau mengatakan yurwa ataupun ruwiya gitu, itu nampak. Karena kalau diriwayatkan dari Nabi, kalau tidak sahih, berarti kan itu periwayatannya tidak sahih itu terhenti entah kepada siapa gitu. Tidak terhenti kepada Nabi kan, karena Nabi tidak bersabda seperti itu. Maka diriwayatkan dari Nabi. Artinya menurut anggapan rawi tersebut Nabi bersabda gitu, bukan Nabi bersabda. Pemastian, nah sigohnya di situ bukan sigoh yang dipastikan kesohihannya, tapi sigoh yang nampak kalau di situ ada celah, ya ada celah. Nah, tetapi yang riwayat yang sahih kan doa huwal ibadah, doa itu dia ibadah. Tapi secara makna doa mukhul ibadah itu adalah makna yang sahih. Adalah makna yang sahih. Kemudian berdalil juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu waqala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Dan Rabbmu dia berfirman, sembahlah kalian padaku, niscaya aku akan ijabahi kalian. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepadaku, dia kelak akan masuk dalam neraka jahanam dalam keadaan terhina. Nah, di situ yang menunjukkan lafadz bahwa doa itu termasuk ibadah ya lafadz ud'uni, perintah untuk beribadah, tetapi di belakang dengan penyebutan yastakbiruna an ibadati, menyombongkan diri dari beribadah kepadaku. Artinya sebelumnya perintah berdoa, kemudian setelah itu yang menyombongkan diri dari beribadah. Berarti kaitannya di situ menunjukkan doa dia adalah macam termasuk dari macam ibadah. Ya. Dan doa itu pasti dikabulkan ya. Karena Allah berfirman astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi untuk kalian. Ima di dunia, ima di akhirat, ima dipalingkan dari kejelekan setimbang dengan kebaikan yang dipintanya. Itu 3. Yang pasti kemudian istilahnya dikabulkan. Tapi ada doa ya yang khusus dekat dengan dikabulkan di dunia itu ada gitu. Itu doa iyadatul marid. Ya, doa menjenguk orang sakit itu. Karena Nabi bersabda man ada maridun lam yablug ajaluhu tsumma qala sab'a amarat aw mirar as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yasfiyaka illa afahullahu ta'ala min dalikal marad. Tidaklah ada orang yang dia menjenguk orang yang sakit yang memang ajalnya belum sampai. Kemudian dia berdoa 7 kali. As'alullahal azim, hamba mohon kepada Allah yang maha agung, Rabb arsy yang agung, mudah-mudahan dia menyembuhkan kamu 7 kali. Tidaklah menjenguk orang yang sakit yang ajalnya belum datang dan berdoa seperti itu, melainkan Allah akan menyembuhkannya dari penyakit tersebut. Berarti kan di dunia itu. Kecuali kalau apa? Kecuali kalau ajalnya udah dekat. Kalau ajalnya udah dekat berarti itu apa? Ya nanti dia diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengkabulannya apa? Diberi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ajalnya belum dekat, nah dia akan disembuhkan oleh Allah, berarti pengkabulannya di dunia. Ya, dan itu apa?
pengabulan di dunia itu tetap dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahala menjenguk orang sakit, pahala untuk kemudian mendoakannya. Nah, ya. Sehingga memberikan peribadatan, yaitu memberikan doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan bentuk kufuran. Maka faman da'a ghairallahi ta'ala azza wajal bisa in la yaqdiru alaihi ilallah bahwa musyrikun kafir. Sehingga barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Ta'ala pada sesuatu yang tidak ada mampu padanya kecuali Allah, berarti dia musyrik lagi, kafir. Ya. Ini penting ya. Makanya seorang dia meminta kepada orang lain pada perkara yang orang lain mampu, tidak ada masalah. Ya. Ya. Tapi kalau pada perkara yang tidak ada yang mampu melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya dia mensyirikkan, dia telah berlaku syirik lagi, kafir. Sama saja yang diseru itu masih hidup ataupun sudah mati. Ya. Makanya perlu dibahas tentang masalah seperti ini ya. Bahwa berdoa pada perkara yang tidak ada yang mampu melainkan Allah, kepada selain Allah ya, itu hukumnya musyrik, hukumnya syirik lagi, kafir. Baik yang diseru hidup maupun mati. Ya. Adapun kalau berdoa kepada ya, minta kepada orang yang hidup pada perkara yang dia mampu, ya tidak ada masalah seperti itu. Seperti askini, ya, berilah aku minuman misalnya, atau iskini, ya berilah aku minuman, maka tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau mampu mas, orangnya mampu ya, makhluknya mampu tapi goib, tidak ada di hadapannya, maka ini juga tidak boleh, ini perbuatan syirik. Ya, karena dia menyeru seperti itu mesti menunjukkan ada pengagungan. Tapi bagaimana kalau ada orang yang menyeru itu pada perkara yang makhluk mampu, tapi makhluk goib gitu loh. Tapi dia menyeru itu karena tabiat saja, seperti orang mau tenggelam. Di situ kemudian dia minta tolong bapak, tolong ayahnya, menyebut nama ayahnya, ibunya, bukan apa-apa, bukan karena itikad tertentu. Ya, ya seperti itu tidak masuk syirik, tapi itu perbuatan sia-sia. Perbuatan sia-sia. Makanya kalau anak kecil nangis, kemudian dia sambil nangis itu manggil-manggil nama bapaknya, nama ibunya gitu. Itu tidak syirik perbuatan seperti itu. Karena di beberapa pondok saya lihat itu tidak boleh manggil bapak ibunya, musyrik gitu. Tidak benar seperti itu karena ta'alluqul qalbi, katanya keterkaitan hati yang biasanya bapak ibunya itu yang dia mintai tolong gitu. Ya tidak ada itikot tasrofan fil kaun dan yang lain sebagainya. Itu perbuatan sia-sia. Termasuk pula meminta tolong kepada orang yang misalnya orang cacat gitu. Nah ini belum tentu mensyirikan Allah. Tapi ini haram. Karena bisa jadi bentuknya menghina. Dia bentuknya menghina. Bisa jadi ini bentuk bisa menjadi wasail. Orang lain yang melihat mengatakan, meyakini, oh ini berarti punya kemampuan. Padahal cacat. Ya. Kok dimintai tolong cacat? Ya. Misalnya cacat, tidak punya tangan, tidak punya kaki, minta tolong untuk diangkatkan barang 100 kilo misalnya. Kok minta tolong, berarti ini punya kemampuan, mungkin sakti atau apa. Ya kan gitu. Orang lain akan menduga seperti itu, sehingga ini bisa menjadi wasail, wasilah. Tapi wa'ila, jika tidak demikian, maka ini haram, karena bisa jadi bentuk istiza, penghinaan. Wah kata.
Tapi kalau orang terdesak, misalnya mau tenggelam di pinggir lautan atau pinggir sungai, ada orang yang tidak bisa renang misalnya, dia minta tolong, ya itu tidak musyrik seperti itu. Tapi itu karena tabiat, manakala orang sedang terdesak, mesti dia akan minta tolong gitu. Tanpa adanya itikot. Ya, tanpa ada itikot ya, biasa saja. Ya. Hanya saja permintaan tolongnya kan sia-sia, nggak bisa renang. Tetapi mungkin apa ya, nanti yang dimintai tolong akan minta tolong orang lain kan, dengar ada orang tenggelam. Nah ini, maka bisa pula dalam makna seperti ini, sehingga nanti orang yang dimintai tolong akan minta tolong sama orang lain, kemudian membantu menyelamatkan orang yang sedang tenggelam. Makanya tidak bisa itu dikatakan sebagai sebuah kemusyrikan. Ya, nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai pembahasan kita di pagi ini. Kita cukupkan sampai sekian. Besok kita lanjutkan tentang dalil khauf ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.